bandar narkoba KE alias Koherwin, yang terlibat memberikan uang hingga narkoba ke ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didi Putra Kuncoro akhirnya ditangkap polisi. Terendusnya keberadaan Koherwin bermula ketika di TV Narkoba Bareskrim Polri menerima informasi bahwa Koherwin akan melarikan diri ke Malaysia melalui Tanjung Balai, Sumatera Utara. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengatakan dari pendalaman, ternyata ada yang membantu bandar narkoba itu untuk melarikan diri. Berdasarkan hasil analisa ET dan informasi di lapangan, tim memperoleh informasi bahwa Herwin dibantu oleh Hasan Al-Fadli alias Denda untuk memfasilitasi pergerakan menuju wilayah Tanjung Balai sebagai titik keberangkatan. Ujar Eko dalam keterangan tertulisnya, Jumat 27 Februari 2026. Setelah itu, tim menangkap paksa dan diketahui jika Koherwin berencana melakukan penyeberangan melalui jalur laut ilegal dan telah berkoordinasi dengan pihak yang menyiapkan kapal. Selanjutnya tim melakukan pengembangan kasus dan menemukan Rusdianto alias Kumis sebagai pihak yang menyiapkan sarana untuk pelarian Koherwin ke Malaysia. Rusdianto dihubungi oleh seseorang yang dikenal dengan sebutan The Doctor untuk membantu menyiapkan kapal penyeberangan ke Malaysia. Ungkapnya, Rusdianto, kata Eko, sudah mengetahui jika Koherwin tengah diburu polisi atas kasus narkoba, sehingga meminta penyedia kapal bernama Rahmat untuk mempercepat keberangkatannya. Pada tanggal 24 Februari tahun 2026 sekitar pukul 20 WIB, Rusdianto mengantarkan Erwin ke titik keberangkatan di wilayah Tanjung Balai serta melakukan pembayaran biaya kapal sebesar 7 juta rupiah kepada Rahmat. Ungkapnya, kemudian, Koherwin berangkat menggunakan kapal tradisional melalui jalur laut ilegal menuju Malaysia. Berbekal informasi itu, tim melakukan pengejaran kepada Koherwin yang sudah masuk perairan Malaysia. Berdasarkan hasil pemantauan dan identifikasi posisi di lapangan, diketahui bahwa Erwin hampir mencapai wilayah perairan Malaysia dan segera keluar dari yurisdiksi hukum negara Republik Indonesia, ujarnya. Erwin pun berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Ia kemudian dibawa ke Jakarta dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat pukul 8 WIB. Koherwin pun tiba di Bareskrim pada Jumat 27 Februari 2026 sekira pukul 11.35 WIB. Ia mengenakan baju berwarna abu-abu terlihat turun dari bagian belakang mobil berwarna hitam. Ia terlihat kesulitan untuk berdiri sampai harus dibopong sejumlah penyidik. Ternyata, jalan Koherwin pun terpincang-pincang. Dari pantauan terdapat perban warna putih yang melingkar di kaki kirinya. Ternyata, pihak kepolisian terpaksa menambak hingga mengenai kaki Koherwin karena mencoba kabur dan melawan setelah ditangkap. Ada upaya melarikan diri dan ada perlawanan saat ditangkap, kata Kasubdit 4 di TV Narkoba Bareskrim Polri Kombes Handik Susen saat dihubungi Jumat 27 Februari 2026. Wajahnya pun lesu ketika harus dipapah menuju kursi roda yang telah menunggunya di depan lift gedung Bareskrim Polri. Sampai akhirnya duduk, Koherwin, yang kedua tangannya diikat kabel tis berwarna kuning ini, hanya terdiam usai berhasil ditangkap pihak kepolisian. KE alias Koherwin, bandar narkoba yang diduga memberikan uang hingga narkoba di kasus ex-Kapolres Bima Kota AKBP, Didi Putra Kuncoro akhirnya tertangkap. Ia pun langsung dibawa ke Bareskrim Polri sekira pukul 11.35 waktu Indonesia Barat dengan didampingi sejumlah penyidik. Koherwin yang mengenakan baju berwarna abu-abu itu terlihat turun dari bagian belakang mobil berwarna hitam. Ia terlihat kesulitan untuk berdiri sampai harus dibopong sejumlah penyidik. Ternyata, jalan Koherwin pun terpincang-pincang. Dari pantauan terdapat perban warna putih yang melingkar di kaki kirinya. Ternyata, pihak kepolisian terpaksa menembak hingga mengenai kaki Koherwin karena mencoba kabur dan melawan setelah ditangkap. Ada upaya melarikan diri dan ada perlawanan saat ditangkap, kata Kasubdit 4 di Titip Narkoba Bareskrim Polri Kombes Handik Jusen saat dihubungi Jumat 27 Februari 2026. Wajahnya pun lesu ketika harus dipapah menuju kursi roda yang telah menunggunya di depan lift gedung Bareskrim Polri. Sampai akhirnya duduk, Koherwin yang kedua tangannya diikat kabel tis berwarna kuning ini hanya terdiam usai berhasil ditangkap pihak kepolisian. Pada proses hasil pemeriksaan sidang komisi telah didapat suatu wujud perbuatan, di mana terduga pelanggar telah meminta
dan menerima uang melalui Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota atas nama AKPN atau yang kemarin disebutkan adalah inisial AKPNL yang bersumber dari pelaku bandar narkotika di wilayah Bima Kota. Saya ulangi, dari bandar narkotika di wilayah Bima Kota melakukan penyalahgunaan narkotika dan melakukan kegiatan penyimpangan dalam kegiatan sosial asusila. Teman-teman media, maka dengan wujud perbuatan tersebut terhadap AKBP BKP, maka pasal yang diterapkan dan tentunya adalah pasal yang dilanggar oleh terduga pelanggar adalah pertama pada pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Jonto pasal 5 ayat 1 huruf D Perpol nomor 7 tahun 2002 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri yang berbunyi anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Contoh, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. Untuk pasal dilanggar lainnya oleh terduga pelanggar AKBP DKP pada pasal 8 huruf C angka 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri yang berbunyi setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum. Pasal 10 yang berikutnya ya, pasal 10 ayat 1 huruf D Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri yang berbunyi setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan. Selanjutnya pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol nomor 7 tahun 2022 setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang melakukan pemufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana. Pada pasal 13 huruf D Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri berbunyi setiap setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual. Didik. Mari Dik. Dik, nunduk Dik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.